Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada episode Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang jangan menyesali nasib atau keadaan kita meskipun kita dalam pergumulan. Kenapa jangan kita menyesali? Karena setiap keadaan yang terjadi pada kita itu selalu dan pasti ada dalam rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, seringkali anak-anak muda kelihatan suka frustrasi, terutama di Jepang banyak yang bunuh diri karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa kehidupannya ada dalam rencana Tuhan. Dan kalau terus diikuti akan indah pada akhirnya. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu. Saya ambil contoh tentang Yefta ya. Yefta itu kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Berbunyi demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Perhatikan, Yefta orang gagah perkasa, tapi dia anak seorang perempuan sundal, artinya anak pelacur. Ayah Yefta adalah Gilead. Nah, kita semua tahu bahwa cerita Yefta ini, Yefta itu dilahirkan oleh seorang perempuan nakal, oleh pelacur. Tapi kenapa Tuhan izinkan Yefta untuk lahir dengan predikat jelek? Tapi Yefta dia dimusuhin sama bangsanya karena dia anak haram, dianggapnya anak pelacur. Ya, akhirnya dia pergi dari Israel, dia keluar, dia ke padang gurun, dia ditempa oleh Tuhan dengan kehidupan yang sangat keras. Mungkin bagi Yefta itu berat hidup di situ. Tapi dia menjadi perampok, jadi penjahat yang ganas sekali, yang ditakuti oleh semua orang. Setelah dia ditempa sedemikian keras, ternyata ada maksud Tuhan di balik itu. Yefta dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari peperangan. Nah ini, jadi setiap keadaan, setiap masalah, setiap penderitaan pasti ada maksud Tuhan di belakangnya. Karena itu kita harus tetap beriman, tetap taat, tetap merenungkan firman, dan melakukan firman. Karena kita tidak mungkin mengalami suatu keadaan tanpa kehendak Tuhan. Saya ambil contoh lagi satu, yaitu dari Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu Kristen yang sangat terkenal. Lagu-lagunya sangat menyentuh, membuat kita yang mendengar roh kita jadi terbangunkan, jadi dikuatkan. Tapi kalau kita lihat dari sudut duniawi, dari sudut kedagingan, sial buat Fanny Crosby. Kenapa? Sejak lahir matanya sudah buta. Tapi dari kebutaannya itu, Tuhan memakai dia untuk mengarang lagu-lagu rohani yang begitu indah, sehingga bisa menyelamatkan umat manusia, menguatkan iman, membangun kerohanian seseorang. Jadi kita lihat, ini adalah kedaulatan Tuhan. Jangan kita menyesali keadaan kita. Jangan kita menyesali nasib kita. Jangan kita menyesali kalau kita cacat.
Jangan kita menyesali segala sesuatu. Karena itu selalu dalam rencana Tuhan. Saya bacakan satu hal dari Efesus 2 ayat 10. Ya, Efesus 2 ayat 10, kalau Bapak Ibu punya waktu tolong baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dari kita masih di dalam kandungan, bahkan dari sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah tahu dan sudah merencanakan sesuatu untuk kita semua. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Itu kalimat terakhir dari Efesus 2 ayat 10. Ia, Tuhan artinya, mau supaya kita hidup di dalam Dia. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Semoga Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa mendapat berkat dan pengertian bagaimana kita harus mensyukuri hidup kita dalam keadaan apapun, situasi apapun, jelek, bagus, kaya, miskin, dan sebagainya. Serahkan kepada Tuhan. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin banyak orang yang dengar, makin banyak yang mengerti firman Tuhan, karena saya menyampaikan ini dalam bahasa yang sangat sederhana, supaya Bapak Ibu teman sekalian bisa mengerti. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.